Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 9 Desember. Mari kita terus Bapak Ibu membaca Alkitab setiap hari. Kita ikuti jadwal pembacaan kitab Alkitab kita sehingga kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Baik, sebelum kita lanjutkan saudara kita, mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Terima kasih buat pertolongan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami mau melangkah, biar kami melangkah dalam tuntunan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, dasar iman yang paling suci. Dasar iman yang paling suci. Saya bacakan dari kitab Yudas pasal pertama ayat 20 sampai ayatnya yang ke-23. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yudas yang disebut di dalam renungan kita ini dan kitab Yudas yang kita baca ini, Yudas ini adalah salah satu dari 12 murid Yesus, ya, yang hidup bersama-sama dengan Yesus Kristus di masa hidupnya di bumi. Atau Yudas ini sering disebut dengan nama lain Tadeus atau Yudas Tadeus. Ya, beda dengan Yudas Iskariot ya. Tapi ini Yudas Tadeus. Ya, Yudas ini tidak banyak diceritakan dalam Alkitab kita tentang apa yang dilakukan di dalam pelayanan. Pada abad pertama, gereja berkembang dengan pesat. Ya, kita melihat di dalam Alkitab kita ini banyak tulisan Rasul Paulus dan juga Rasul Petrus, yaitu menulis surat-surat penggembalaan untuk mengarahkan iman jemaat Tuhan. Ya, namun karena kesulitan komunikasi pada saat itu, Yudas juga merasa perlu untuk menulis beberapa pesan kepada jemaat-jemaat pada abad pertama. Maka itu ada surat yang ditulis oleh Yudas ini yang ditujukan kepada orang-orang percaya. Yudas mengatakan, saudara, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Ini adalah bagian paling penting dalam kehidupan Kristen, yaitu membangun dasar iman yang paling suci. Dasar iman yang paling suci adalah iman kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Inilah dasar iman kita, bahwa kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan yang turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Bangunlah dirimu di atas iman yang paling suci itu. Dan hal ini sangat penting, mengingat banyak pengajaran-pengajaran sesat. Yudas mengajar kita bukan supaya egois, saudara ya, melainkan supaya membangun iman kita sendiri di atas imanmu yang paling suci. Kita mendahulukan sebelum kita melayani orang lain. Perintah untuk membangun iman ini diberikan kepada orang-orang percaya, bukan orang-orang kafir, saudara ya, tapi kepada orang-orang percaya, karena orang-orang percaya inilah yang nantinya
diharapkan untuk melayani orang-orang, menjangkau jiwa-jiwa baru, untuk mereka boleh mengenal Tuhan. Dan tindakan membangun diri sendiri itu dilakukan seumur hidup. Amin, saudara. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Yang selanjutnya dikatakan berdoalah dalam Roh Kudus. Ini bukan berdoa dalam bahasa roh ya, tapi melainkan berdoa dipimpin oleh Roh Kudus. Doa dalam Roh Kudus adalah doa yang keluar dari hati, yang didiami, diterangi, atau dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi bukan karena dikuasai oleh akal pikiran kita, perasaan kita, tetapi Roh Tuhan yang menguasai hidup kita, sehingga kita boleh berdoa dalam Roh Kudus. Roma pasal yang ke-8 ayat ke-26 mengatakan, demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan maka selanjutnya dikatakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Peliharalah dirimu. Mari kita memelihara diri kita senantiasa dalam jalan Allah, sehingga kita tetap berada di dalam kasih Tuhan. Kita tetap berada di dalam kasih Allah. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, orang yang ada di dalam persimpangan iman, yang mungkin juga mereka terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran sesat, supaya kita ini memberikan waktu, memberikan hati kepada mereka, supaya kita memperhatikan mereka yang ragu-ragu. Iya, supaya mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena Tuhan menginginkan supaya tidak seorang pun manusia yang binasa. Tuhan menginginkan supaya semua orang menerima keselamatan. Amin. Nah, inilah pesan yang disampaikan oleh Yudas, murid Tuhan, supaya kita membangun dasar iman kita yang paling suci. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, renungan yang boleh kami dengarkan. Biarlah Roh Kudus memberkati, menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.